19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Halo semuanya, balik lagi di channel Teh Mumuf, ibu rumah tangga belajar. Di video kali ini saya tuh mau ngebahas sesuatu yang perlu banget dibahas karena kayaknya permasalahan yang gak selesai-selesai teman-teman. Jadi fenomenanya ya, akhir-akhir ini banyak yang nungguin 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Di mana adanya? Jadi, banyak sekali masyarakat yang butuh banget kerja, butuh banget punya uang. Yang namanya hidup kan butuh uang ya kan? Makanya butuh banget kerja, punya penghasil, supaya ekonomi bisa berputar gitu kan. Tapi, pada kenyataannya, banyak sekali masyarakat yang usianya 30 tahun ke atas itu mengalami dilema. Karena banyak sekali lowongan pekerjaan yang punya batasan usia, ya, di angka 24 sampai 27 tahun tuh udah paling maksimal batasan usia yang paling tua untuk lowongan pekerjaan. Jadi jarang sekali ada lowongan pekerjaan yang menerima usia 30 tahun ke atas, itu sangat sedikit sekali. Nah, makanya fenomena ini sangat membuat miris ya. Karena orang-orang di usia 30 tahun ke atas kebutuhannya lebih banyak, tapi banyak juga dibatasi untuk punya penghasilan tetap. Ada yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dari BPS. Jadi di situ ada data namanya tingkat pengangguran terbuka. Dan di situ kategorinya macam-macam, dari usia 20 tahunan sampai 30 tahunan. Di sini, angka 30 sampai 34 tahun itu tingkat penganggurannya sekitar 3,47%. Dan untuk usia 35 sampai 39 tahun itu ada di sekitar 2,35%. Tapi di usia 20 sampai 24 tahun ada di angka 14,35%. Kalau dihitungnya dari usia 15 tahun, itu persentasenya 16,89%. Itu untuk usia 15 sampai 24 tahun. Jadi data ini ternyata fakta datanya gitu ya. Ya entah itu gimana cara ambil datanya, akurat atau enggak, yang pasti data itu ada di angka usia muda lebih tinggi persentase penganggurannya daripada usia 30 tahun ke atas. Problemnya gimana? Kok bisa gitu? Ternyata usia muda banyak gitu. Kayaknya kok usia muda banyak banget yang lagi semangat-semangatnya gitu ya bekerja, di mana-mana kelihatannya pada bekerja gitu. Tapi ternyata data menjawab usia segitu, 15 sampai 24 tahun, mencapai 16,89%. Kok bisa ya? Dan memang ada juga fenomena PHK ya, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya di video soal PHK ini. Ya yang namanya sudah PHK rata-rata usianya sudah 30 tahun ke atas. Dan di situ untuk bisa bekerja kembali itu lumayan agak susah ya, karena ya tadi itu fenomena batasan usia di lowongan pekerjaan. Dan akhirnya orang-orang yang berada di usia 30 tahun ke atas, mereka memilih bekerja di bidang informal yang notabene kesejahteraannya tidak sebesar mereka saat bekerja di tempat sebelumnya. Ya, banyak lah pokoknya, mau itu jualan, mau itu ngojol, mau itu hal apapun yang mereka kerjakan, yang penting punya penghasilan. Terus dari data-data itu apakah kuliah termasuk? Karena sering dengar juga gitu ya istilah-istilah yang katanya mahasiswa atau yang kuliah itu pengangguran yang tertunda. Tapi apakah yang sedang kuliah terhitung gitu ya? Ternyata tidak. Disebut pengangguran itu adalah seseorang jika dia tidak bekerja dan sedang mencari kerja ataupun sedang mempersiapkan usaha, itu disebutnya pengangguran. Jadi kalau misalnya mereka sudah mulai berdagang, mereka melakukan transportasi online gitu ya, ojek online gitu, itu termasuk pekerjaan, bukan pengangguran. Jadi ternyata ada dua permasalahan yang berbeda di pengangguran usia muda dan pengangguran usia 30 tahun ke atas. Permasalahannya adalah untuk usia-usia muda yang lulusan baru atau fresh graduate itu, kebanyakan mereka itu ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian keterampilan, skillnya gitu, mix match lah gitu. Mereka menganggap apa yang menjadi minatnya dan apa yang menjadi bidangnya itulah yang harus mereka kerjakan untuk lulusan-lulusan baru. Jadi akhirnya karena keterbatasan peluang itu, akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi mereka, mungkin bidang mereka dan lain sebagainya. Sedangkan kalau problemnya ada di usia 30 tahun ke atas, itu bukan lagi nyari soal ketidaksesuaian keterampilan, tapi kebanyakan adalah ekspektasi pekerjaan dan penghasilannya, gajinya gitu. Apakah itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya, banyak pertimbangan gitu. Tapi banyak juga kok yang udah kepala tiga
cari pekerjaan apa aja, yang penting kerja, tanpa memandang gaji, tanpa memandang di luar bidangnya atau pengalamannya yang dulu gitu. Banyak sekali. Kita juga harus lihat juga ya perspektif dari perusahaan. Coba teman-teman HRD yang nonton ini, apa yang menjadi bahan pertimbangan kalian ketika memberikan batasan usia di lowongan pekerjaan kalian? Coba jelasin dan informasikan ke masyarakat kenapa gitu. Soalnya banyak sekali kesempatan harusnya gitu itu bisa dilakukan oleh usia 30 tahun ke atas, tapi banyak sekali perusahaan yang menganulir itu. Jadi diabaikan gitu. Meskipun mungkin kemampuannya bisa, adaptasi bisa gitu, tapi hanya karena melihat usia sudah di atas kepala 3, perusahaan menyingkirkan itu. Coba teman-teman harus tolong dengan alasan yang sangat kuat gitu, informasikan ke masyarakat apa yang menjadi masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Kan kalau masalah kayak gini harus ada solusi. Kan katanya mau ada 19 juta lapangan pekerjaan, gimana solusinya? Nah, ya soal 19 juta lapangan pekerjaan, saya nggak tahu menau ya. Sampai saat ini apakah lowongan sudah memenuhi itu? Dan apakah 19 juta orang sudah diterima bekerja? Kita nggak tahu juga, harus cari tahu lagi. Tapi ya kalau dari pemerintah harus kita akui mereka sudah memberikan solusi, mereka sudah memberikan upaya. Contoh, pemerintah sudah melanggar perusahaan untuk meniadakan batasan usia karena dianggap diskriminasi usia. Bahkan persyaratan good looking pun mereka minta dihapus gitu. Karena termasuk ke diskriminasi juga ke fisik, kan good looking itu soal fisik ya. Jadi dari pihak pemerintah sudah menghimbau ke perusahaan untuk menghilangkan batasan usia tadi. Terus yang kedua, harus diakui juga, pemerintah sudah mengupayakan atau memberikan fasilitas pelatihan-pelatihan gratis. Banyak sekali pelatihan gratis yang bisa masyarakat ikuti, dan itu silakan mendaftarkan diri. Itu. Dan selanjutnya, pemerintah juga berusaha untuk membangun informasi yang akurat dan efisien. Misalnya, setiap kota dan setiap kabupaten itu ada informasi lowongan pekerjaan, maka itu lowongan pekerjaan yang dikeluarkan dari informasi-informasi atau website dari pemerintah kota atau pemerintah daerah itu dianggap valid karena permintaan dari Kementerian Ketenagakerjaan ya itu. Nah terus gimana solusinya buat teman-teman semua yang secara personal lagi butuh banget kerja gitu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, networking ya, atau jaringan atau relasi sih. Teman-teman mungkin kalau yang udah kepala 3 yang pernah bekerja, kalian misalnya punya komunikasi sama mantan atasan, sama teman kerja, dan lain sebagainya. Barangkali kalau misalnya ada informasi yang bisa kalian coba untuk masuk ke dunia mereka, dunia pekerjaan itu, coba aja informasikan, barangkali mereka bisa membantu. Terus yang kedua, kalian coba ikuti pelatihan-pelatihan, teman-teman bisa pilih pelatihan apa aja yang disediakan oleh pemerintah yang gratis. Misalnya kayak editing, manajemen, bisnis, atau misalnya digital marketing, atau barista, atau apapun pelatihan-pelatihan gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah, coba aja ikuti. Nah yang terakhir itu teman-teman bisa personal branding. Cari aja info kalian mau gimana caranya punya akun, punya dari relasi ke personal branding, akhirnya nanti pihak perusahaan mungkin yang membutuhkan kalian itu bisa menghubungi kalian, bisa menghubungi teman-teman gitu ya. Tapi ya, dari solusi-solusi ini, memang diakui banyak realita pahit. Pertama, meskipun pemerintah melarang perusahaan untuk meniadakan persyaratan usia di lowongan pekerjaan, tapi masih banyak perusahaan yang melakukan itu. Masih banyak perusahaan yang mencantumkan batasan usia. Kalaupun tidak dicantumkan, di balik layar itu, pihak perusahaan tetap aja memfilter batasan usia mereka sesuai pengalaman yang mereka lakukan gitu. Terus yang kedua, meskipun banyak pelatihan gratis, memang diakui ya, banyak sekali materi-materi pelatihan yang terlalu dasar. Ya, memang mungkin itu bermanfaat bagi yang belum tahu sama sekali, akhirnya jadi tahu untuk pelatihan dasar ini. Tapi untuk proses pengembangan, itu butuh lebih banyak lagi proses pelatihan gitu ya. Dan memang ini menguras waktu. Banyak sekali pelatihan yang menggunakan waktu berminggu-minggu. Sedangkan para calon pekerja ini yang sudah 30 tahun ke atas, mungkin sudah berkeluarga, sudah harus menghidupi dirinya sendiri, itu tidak bisa sepenuhnya menggunakan waktu habis untuk pelatihan. Karena mereka memikirkan, saya penghasilannya harian misalnya, tapi saya juga harus ikut pelatihan. Kalau saya ikut pelatihan, uang harian yang saya terima
jadi tidak ada atau bahkan sedikit gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan juga karena memang yang namanya pelatihan butuh waktu sampai betul-betul paham apa yang mereka lakukan. Terus bikin personal branding juga lumayan lama sih. Lumayan lama, nggak bisa ujuk-ujuk sekali kenal langsung oke siap, oke kamu join aja sama saya. Nggak bisa gitu juga. Jadi prosesnya sangat lama. Dan memang masalah personal branding ini akan sangat menjadi trouble ketika teman-teman, mohon maaf, punya masalah di masa lalunya. Misalnya ada record tidak baik di pekerjaan sebelumnya, bisa jadi relasi-relasi antar perusahaan itu punya rekomendasi atau tidaknya terhadap calon pegawai ini. Seperti apa, seperti apanya. Dan kalau misalnya melalui relasi, mau tidak mau ya, mungkin di situ akan berefek pada harga diri teman-teman. Mungkin teman-teman direndahkan, ya dengan berkorban merendahkan diri. Tapi ya, itu bisa menjadi opsi teman-teman bisa melewati itu atau enggak gitu. Itu realita pahitnya. Jadi saran aja teman-teman ya. Saran buat teman-teman khususnya yang sudah menginjak kepala 3 ke atas. Kalau misalnya saat ini teman-teman lagi kesulitan dapat pekerjaan lagi, pekerjaan yang seperti dulu, yang mungkin sejahtera, yang bisa hidup layak dengan baik gitu. Tapi saat ini dalam keadaan terpuruk, menjadi korban PHK, saran buat teman-teman adalah berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena tidak ada yang mau seperti ini. Dan tidak akan menduga siapapun bisa terjadi. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri. Kedua, terus aja bergerak meskipun itu langkahnya kecil-kecil gitu. Kalau misalnya diem aja, kita nggak akan ada perubahan apapun. Tapi kalau misalnya kita melangkah sedikit-sedikit, meskipun sedikit tapi setidaknya bergerak. Dan itu akan sangat membantu daripada teman-teman overthinking, diem, tidak melakukan apa-apa. Dan yang terakhir, tetap semangat aja ya teman-teman, meskipun berat banget dilewatinya. Dan ini juga dialami oleh suami saya sendiri. Usia suami saya sudah tidak bisa atau sudah sulit sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Makanya yang sekarang suami saya lakukan apa ya, jadi driver ojol atau apapun yang bisa dikerjakan ya sekarang dilakukan, meskipun itu sedikit-sedikit tapi tetap bergerak gitu. Dan saya yakin kita semua nggak sendiri mengalami ini, menghadapi ini. Jadi fenomena yang ada saat ini, kita mau berbuat apa? Kalau urusan sistem mungkin kita nggak bisa langsung mengubah itu ya. Tapi setidaknya menyehatkan diri sendiri dan bisa merubah keadaan dengan kita bergerak meskipun itu sedikit-sedikit. Itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Tetap semangat. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan semua rezekinya oleh Allah dan selalu diberikan kelancaran juga kesehatan. Itu aja. Dadah.